Escape Plan adalah film yang menceritakan kejeniusan dua tahanan di penjara kapal yang berada di tengah lautan. Berawal di sebuah penjara federal, seorang tahanan bernama Ray Breslin diberitahu kalau tahanan lain akan menyerangnya di waktu istirahat. Saat bel berbunyi, benar saja, ada seseorang yang langsung menyerangnya. Ray pun melawan, tetapi penjaga menangkap Ray dan memasukkannya ke ruang isolasi. Beberapa hari di ruang isolasi, Ray terus mengamati para penjaga. Kemudian penjaga yang bernama Rock datang. Dan Ray bertanya jam berapa sekarang. Rock pun menjawab sekarang adalah jam 5:24. Kemudian terlihat sebuah mobil, yang dikemudikan oleh seorang wanita yang bernama Abigail Ross sedang mendekati penjara. Setelah beberapa saat Ross keluar dari mobil. Tiba-tiba mobil pun meledak, dan membuat para penjaga mengeluarkan para tahanan dari ruangan isolasi. Namun saat Rock membuka pintu, ternyata Ray sudah tidak berada di ruangan tersebut. Tiba-tiba Ray sudah menggunakan baju pemadam. Saat itu dia sudah memasuki mobil dan kabur dari sana. Ternyata Ross adalah rekan Ray. Di mobil Ross memberitahu bahwa peledakan itu adalah idenya Hush. Lalu Ray turun dan memasuki telepon umum. Polisi berdatangan mengepung, namun Ray sama sekali tidak panik. Dia menghubungi seseorang dan mengatakan untuk melakukan pertunjukan. Saat di mobil polisi, rekan yang lain bernama Lester Clark sedang berbicara kepada kepala petugas. Saat sampai di kantor polisi, sipir penjaga datang dan Clark memberitahu kalau Ray bukanlah tahanan, melainkan mereka adalah dari Biro Pengamanan Independen. Ray adalah agen khusus, yang memasuki penjara untuk menguji keamanannya. Sipir meminta Ray untuk menceritakan bagaimana cara dia kabur. Ray mulai menceritakan ketika ruang pemadaman bersebelahan dengan ruang isolasi. Sedangkan penjagaan kurang ketat, sehingga dia berhasil mendapatkan kode untuk membuka pintu dengan plastik susu. Tanpa diketahui penjaga, dia berhasil keluar sebelum ledakan itu terjadi. Keesokan harinya Ray kembali masuk ke kantor. Dia menemui seorang pengacara CIA bernama Jessica Miller. Miller menawarkan pengujian penjara dengan bayaran bernilai $5 juta. Namun penjara itu adalah penjara ilegal yang dibangun swasta. Ross dan Hush berpikir untuk tidak menerimanya karena itu terlalu berbahaya. Namun Ray bersedia menerima tawaran tersebut. Saat di New Orleans, Ross menjelaskan tentang identitas barunya. Namanya sekarang bukan lagi Ray melainkan Anthony Portos. Sedangkan Hush memberitahu kode evakuasi, dan nama sipir di sana adalah Roger Mart. Tidak lupa Hush menyuntikkan pelacak di bahu Ray. Ray langsung keluar, karena dia sudah siap untuk ditangkap. Namun setelah beberapa orang bertopeng menangkapnya, pelacak di bahu Ray langsung dikeluarkan, hingga Hush tidak lagi bisa melacaknya. Ketika sadar Ray terkejut karena sudah berada di ruang penjara super ketat. Ray mengamati area penjara itu hingga dia kebingungan, tidak tahu dia berada di mana sekarang. Kemudian sipir bernama Hobbs datang. Ray tidak mengira kalau Hobbs adalah sipirnya. Padahal Hush memberitahu kalau sipir penjara di sana bernama Roger. Hobbs mengatakan kalau kelolosan dirinya sudah berakhir. Ray bertambah bingung, dan dia pun mengatakan kode evakuasinya. Namun Hobbs tidak peduli dengan kode tersebut. Hobbs ingin Ray merasakan bagaimana rasanya tidak bisa lolos. Di sini terlihat Hobbs mengetahui kalau Ray adalah penguji coba penjara. Terlihat Hobbs sedang memantau dan memanggil nama Portos. Saat di lapangan tertutup, semua tahanan berkumpul. Di sana mereka melihat seorang tahanan yang dihajar oleh penjaga. Tiba-tiba tahanan yang bernama Javed bersama anak buahnya datang menghampiri Ray. Ketika mendekat Ray langsung menghajarnya. Javed dan anak buahnya bersiap untuk menghajar Ray. Namun tahanan lain yang bernama Emil Rothmeyer mencegahnya. Rothmeyer mengajak Ray berbicara, namun Ray terlihat tidak terlalu menanggapinya. Di balik tahanan, Rothmeyer terlihat terus mengawasi Ray yang sedang mengamati sisi penjara dari selnya. Ketika di lapangan Rothmeyer memanggil Ray. Ray nampaknya masih tidak terlalu peduli, hingga Rothmeyer menawarkan bantuan. Dan Ray terus mengawasi penjagaan di penjara tersebut. Saat Rothmeyer menghampirinya, Ray mengatakan dia perlu bantuan untuk masuk ke ruang isolasi. Rothmeyer langsung memukulnya, dan terlihat mereka seperti bertarung sungguhan. Sehingga penjaga pun datang dan membawa mereka berdua ke ruang isolasi. Di ruangan itu cahaya dan lampu besar dinyalakan, sehingga mereka tidak bisa melihat apapun. Namun Ray terlihat meraba-raba lantai, berusaha mencari ide untuk menemukan jalan keluar. Di tempat lain Hush terlihat marah kepada Clark. Karena Clark terlihat santai ketika ada masalah besar yang terjadi kepada Ray. Hush lalu menyuruh Clark menghubungi CIA.
untuk menanyakan keberadaan Ray. Kembali ke Ray, terlihat seorang dokter bernama Kairi datang mengecek kesehatannya. Dan Ray bertanya di manakah posisinya sekarang berada. Kairi ingin memberitahunya, namun Drake langsung memanggilnya dan bertanya, apa yang ditanyakan oleh Ray? Kairi memberitahu bahwa Ray hanya bertanya tentang dehidrasinya. Saat semua tahanan berkumpul, terlihat Ray sedang menggambar. Rottmeier pun bertanya siapa Ray sebenarnya. Lalu Ray meminta bantuan untuk mencarikannya sepotong logam. Setelah itu dia akan memberitahu. Dan Rottmeier pun menemui Hobbs. Dia menggambarkan jalan peta menuju Victor, karena Hobbs sangat ingin menangkapnya. Namun Hobbs menyuruh penjaga untuk menyiksanya. Karena yang digambar Rottmeier hanyalah pantat wanita. Saat lengah Rottmeier mengambil sepotong logam di bawah meja. Setelah itu Rottmeier memberikan logam tersebut kepada Ray. Dan Ray pun menceritakan pekerjaannya adalah sebagai pembobol penjara. Namun sekarang dia dijebak di sini. Mereka pun terus mengobrol, dan Ray memberitahu tentang tata ruang penjara yang sudah diawasinya selama ini. Cara kerja mereka adalah menggunakan logam untuk melepas paku aluminium dengan menggunakan panas dari sinar di ruang isolasi. Ray meyakini kalau ruang penjara ini berada di bawah tanah. Ray meminta mereka untuk bisa kembali ke ruang isolasi. Dan Rottmeier harus mengalihkan perhatian semua orang dalam waktu 5 menit. Rottmeier langsung menghampiri Javed. Mereka bertarung hingga penjaga memasukkan Ray, Rottmeier, dan Javed ke ruang isolasi. Ketika di ruang isolasi, Ray memantulkan panas dari sinar lampu tersebut. Sehingga dia berhasil mencabut paku aluminiumnya. Sedangkan Rottmeier mulai mengoceh meledek penjaga. Kembali ke Ray. Dia menutupi kamera dengan segenggam roti. Setelah itu dia pun masuk ke ruangan di bawahnya. Di ruang pengawas, Hobbs mulai terpancing untuk menemui Rottmeier. Pengawas lain melihat kamera di ruangan Ray. Untungnya mereka pikir itu hanyalah kerusakan kamera. Saat Hobbs menghampirinya, Rottmeier terus mengoceh seperti orang gila. Sedangkan Ray, menaiki tangga hingga mengalami masalah arus listrik. Ketika berhasil naik, dia terkejut karena penjara itu adalah sebuah kapal besar yang berada di tengah lautan. Lalu Ray kembali turun, namun karena putusnya arus listrik, membuat air masuk ke ruang isolasi. Untungnya saat penjaga membuka ruang isolasi, Ray sudah kembali dengan aman. Rottmeier lalu menghampirinya dan bertanya, di manakah lokasi mereka berada. Ray pun mengatakan penjara itu berada di tengah kapal besar yang berlayar di tengah lautan lepas. Lalu scene berpindah ke Ross. Dia memberitahukan kepada Clark, kalau cek pembayaran Ray telah dibekukan. Clark mengatakan itu hanya ditunda sementara. Clark juga memberitahu, kalau dia sudah menghubungi pihak CIA. Dan tidak ada masalah apapun tentang itu. Clark terlihat tenang saat mengatakannya. Lalu di penjara, Hobbs melihat paku aluminium di ruang isolasi milik Ray terlepas. Untungnya Drake hanya mengatakan, mungkin paku itu lepas karena derasnya air naik, dan karena paku pun sudah berkarat. Setelah itu, Hobbs menghubungi Clark. Di sini kita mengetahui kalau Clark sudah berkhianat. Karena dia ingin menguasai semua uang bayaran itu. Dengan tawaran menjadi CEO di sebuah perusahaan. Clark memberitahu Hobbs kalau namanya adalah Ray Breslin. Clark juga memberitahu kalau Rottmeier bekerja sama dengannya. Hobbs langsung memberikan pekerjaan kepada Drake untuk mengawasi Ray. Saat di sel, Drake datang dan menghajarnya. Dan itu dilakukan setiap hari. Ketika berbicara dengan Rottmeier, penjaga juga datang untuk memisahkan mereka. Sedangkan Ross terus mencari tahu di mana keberadaan Ray. Kembali ke Ray, saat dia ada waktu untuk berbicara, dia memberitahukan Rottmeier kalau dulunya dia adalah pengacara yang memasukkan seseorang ke dalam penjara. Untuk mencegah penjahat kabur dari penjara, dia menguji coba pembobolan penjara. Dan sekarang pembobolan penjara telah menjadi pekerjaannya. Rottmeier mengerti hal itu. Lalu dia mengajak Ray keluar dan mencari siapa dalang yang menjebaknya. Kembali ke Hush, dia berhasil melihat tatanan penjara yang dimasuki oleh Ray. Namun Hush belum bisa mengetahui di mana lokasinya. Berpindah ke Ray, dia memberitahu Rottmeier kalau penjaga di sini bekerja setiap saat hingga tidak ada waktu luang. Namun Ray tetap memantau rutinitas penjaga sampai dia mengetahuinya. Lalu mereka memulai rencana pelarian dengan Rottmeier menusuk paha Ray, hingga Ray dibawa ke ruang rawat. Saat diobati, Ray dengan sengaja menjatuhkan dirinya untuk mengambil sebuah kertas. Karena dokter tidak memberitahunya di mana keberadaan penjara tersebut, Ray langsung memberitahu Rottmeier kalau rencana tidak berhasil.
Namun mereka tidak menyerah karena mereka masih mempunyai rencana cadangan. Ketika sedang makan, Rottmeier memberikan sebuah pulpen yang dibutuhkan. Namun Ray juga memerlukan sebuah kacamata. Saat berhasil mendapatkannya, Ray langsung merakit alat penunjuk lokasi untuk mengetahui di daerah mana mereka berada. Di sisi lain, Drake melihat gerak-gerik aneh Ray melalui CCTV. Lalu Hobbs menyuruh Drake membawa Ray kepadanya. Saat itu juga, penjaga datang dan menyeret Ray. Untungnya alat itu sempat disembunyikan oleh Rottmeier. Ray dibawa ke sel dan Hobbs menyebut nama Breslin. Ray terkejut karena Hobbs sudah mengetahui siapa dia sebenarnya. Namun Hobbs tidak mau membebaskannya. Dia juga tidak bisa membiarkan Ray bersama Rottmeier. Lalu Ray menawarkan bantuan untuk menemukan Victor, karena Rottmeier sudah percaya kepadanya. Hobbs setuju, namun Ray harus memberikan lokasi dan tempat keberadaan Victor serta jaringannya. Lalu Ray keluar, dan dia hanya mengatakan kepada Rottmeier, kalau dia akan menggunakan informasi yang akan diberikan Rottmeier untuk melancarkan rencananya. Beberapa hari kemudian, Ray mulai menceritakan tentang informasi yang didapatnya kepada Hobbs. Sedangkan Rottmeier mendekati Javed. Dia mengajak Javed untuk bekerja sama untuk kabur dari penjara. Saat itu juga, Javed langsung diinterogasi. Dan Javed memberitahu kalau Ray dan Rottmeier ingin kabur. Namun Javed mengatakan, dia ingin berdoa di depan sinar bulan di malam hari. Setelah itu dia akan menceritakan yang dia tahu. Malam harinya, Javed telah berada di atas kapal dengan kurungan. Ternyata itu semua rencana mereka bertiga, untuk membuat Javed bisa menggunakan alat deteksi lokasi tersebut. Sehingga mereka tahu di mana keberadaan mereka sekarang. Keesokan harinya Ray melihat kertas alat penunjuk lokasi tersebut. Lalu Ray memberitahu dengan analisis penglihatannya, kalau kapal ini berlokasi di laut lepas pantai Maroko. Rottmeier mengatakan, kalau dia mempunyai kenalan di Casablanca yang bisa membantu. Setelah itu Ray berpura-pura sakit dengan muntah. Setelah di ruang rawat dia memberitahu dokter kalau di kantor Hobbs ada sebuah buku karya Ray Breslin. Malam harinya dokter melihat ruang Hobbs dari luar. Setelah itu dokter menyuruh penjaga untuk memanggil Ray. Kyrie memberitahu, kalau Ray benar tentang buku yang di kantor Hobbs. Ray mengatakan kalau dialah yang menulis buku tersebut. Kyrie langsung berpikir untuk membantu Ray. Karena dia juga ingin keluar dari kantor penjara tersebut. Setelah itu Breslin memulai rencana dengan menyuruh Javed melakukan pekerjaannya. Yaitu untuk membuat keributan. Dia juga memberitahukan Rottmeier kalau dokter sudah bergabung. Lalu Ray memberikan lokasi palsu tentang Victor kepada Hobbs. Sedangkan Javed juga memberitahu perencanaan untuk kabur. Lalu Hobbs mengawasi Ray yang terlihat melakukan sesuatu. Seperti membuat kode dengan suara. Hobbs langsung membuka buku milik Ray dan menulis kode di dalamnya. Sedangkan Kyrie mengirimkan lokasi kapal kepada rekan Rottmeier. Kembali ke Hobbs, dia melihat Ray sedang bersama tahanan Muslim. Hobbs menyadari kalau Ray akan membebaskan tahanan itu dari blok C. Hobbs langsung melipat gandakan penjaga untuk mengawasi tahanan itu. Sedangkan di lapangan, Javed memulai aksinya, hingga terjadi kerusuhan oleh para tahanan. Hobbs menyuruh semua penjaga ke lapangan untuk menghentikan kerusuhan. Namun semua tahanan mengamuk, sehingga mereka menghajar penjaga. Di sisi lain, Ray, Rottmeier, dan Javed terus bergerak naik ke tangga untuk menyingkirkan penjaga yang terus menembak. Lalu Ray menghubungkan semua kamera agar tertuju kepada mereka. Setelah memberi salam kepada Hobbs, Ray langsung menghancurkannya. Namun dengan kesal Hobbs menyuruh anak buahnya untuk menutup semua ruangan atau pintu keluar dari kapal. Di sisi lain, terlihat helikopter rekan dari Rottmeier sedang menuju kapal penjara. Berpindah ke penjaga yang berdatangan, mereka bertempur hingga Javed tertembak di bagian perut. Untungnya Ray dan Rottmeier membawa Javed menjauh. Di sana Ray menyadari kalau mereka diawasi dengan deteksi gerakan. Dan Ray langsung mematikan alat deteksi tersebut. Lalu Ray menyuruh mereka menaiki tangga, sedangkan dia akan ke ruangan mesin untuk mematikan listrik agar pintu terbuka. Rottmeier ingin membawa Javed, namun Javed tidak mau ikut, karena dia sudah terluka parah. Dia meminta senjata Rottmeier untuk menghadang penjaga. Lalu Hobbs menyadari kalau Ray sedang menuju ruang mesin. Dia segera menyuruh Drake ke ruang mesin, dan Hobbs bilang dia akan segera menyusulnya. Berpindah ke Javed yang sedang bertempur dengan penjaga, hingga akhirnya dia tewas dengan beberapa tembakan. Sedangkan Ray di ruang mesin dia melihat Drake. Di sana mereka terus bertarung hingga Drake tewas terjatuh.
Lalu Ray memasuki ruang mesin dan memukul seorang penjaga di sana. Dia langsung mematikan listrik hingga semua pintu pun terbuka. Dan di ruang kemudi kapal, helikopter dari rekan Rottmeyer menembaki semua kru yang ada di sana. Lalu Rottmeyer pun berhasil naik ke permukaan kapal, dan mendekati helikopter, lalu bertempur melawan semua kru kapal di sana. Lalu seorang penjaga datang dan mulai mengaktifkan lagi aliran listrik yang padam. Air pun kembali naik memasuki kapal, dan Ray pun keluar melalui saluran kapal. Saat Rottmeyer melihat Ray di laut, mereka langsung menjemput Ray di sana. Namun Hawks terus menembaki mereka. Untungnya mereka masih bisa bertahan. Dan Ray langsung membalasnya dengan menembak beberapa galon penuh minyak. Dan saat itu juga galon tersebut langsung meledak, hingga Hawks ikut terbakar. Setelah itu, mereka langsung pergi ke pesisir pantai. Dan tiba-tiba Miller datang bersama anak buahnya. Ray baru menyadari kalau Miller adalah anak Rottmeyer yang menjadi agen CIA. Ray juga mengetahui kalau Rottmeyer adalah Victor yang selama ini dicari Hawks. Ternyata pada awalnya Miller mengirim Ray untuk menguji penjara tersebut dan menyelamatkan ayahnya. Anthony Portos adalah kode penyelamat. Saat Rottmeyer mendengar nama Portos, dia langsung menyadari jalan keluar telah tiba. Tapi sialnya Clark berkhianat, dia berniat mengurung Ray di penjara hingga membusuk. Saat melakukan perpisahan, Miller memberitahu kalau Clark sudah mengkhianatinya. Setelah Ray kembali, Ross memberitahunya, lalu mereka menyelidiki semuanya. Dan malam harinya, saat Clark memasuki mobil, Hush langsung membiusnya hingga pingsan. Ketika sadar Clark sangat kebingungan karena tidak tahu di mana dia berada. Ternyata Clark berada di dalam kontainer yang berada di kapal besar di tengah lautan. Sesaat kemudian Hush memberitahu Ross lewat telepon, kalau Clark sudah dibereskan. Kemudian Ross menawarkan Ray sebuah pekerjaan, namun Ray menolaknya karena dia ingin menghabiskan. Terima kasih telah menonton.